Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke dalam live TikTok aku ya. Nah, hadir Kak, halo Kak Detris. Oke teman-teman, nah teman-teman yang baru bergabung ya silakan di tap-tap dulu layarnya dan boleh di-share link live TikTok aku ke sosmed kalian ataupun ke teman-teman kalian. Hadir Kak Mona, halo Kak Mona, malam Kak, malam juga Kak Erma. Oke teman-teman, nah ini baru sekitar 22 orang yang bergabung ya. Nah sambil menunggu yang lain bergabung, jangan lupa di tap-tap dulu layar HP kalian. Dan juga boleh di-share link live TikTok aku nih ke teman kalian ataupun ke sosmed kalian. Nah seperti biasa ini bakalan ada 5 soal ya. Silakan dibaca dulu untuk soal nomor satunya nih sambil menunggu yang lain ya. Oke, silakan dibaca untuk soal nomor 1. Malam Kak, malam juga Kak Vivi, malam Kak, halo Kak Erma, hadir, siap Kak Raisya. Oke, mana nih? Nah ini tuh soal penalaran ya, tahun lalu ada yang dapat soal terkait hak pasien nggak? Nih baru dapat soal nomor 1 udah panas banget ya teman-teman ya. Oke, kira-kira mana nih jawabannya nih yang paling tepat teman-teman? Baca dulu kasusnya, yaitu yang ditanyakan hak pasien apa yang dipenuhi bidan pada kasus tersebut. Nah kita fokuskan kepada kasusnya ini, kenapa nih? Seorang wanita usia 16 tahun datang ke PMB dengan keluhan nyeri saat haid. Hasil anamnesa haid hari pertama ya, nyeri di bagian pinggang dan bawah pusat. Nah, hasil pemeriksaan TTV itu dalam batas normal, wajahnya pucat, skala nyeri 8. Bidan mendengarkan semua keluhan pasien dengan seksama dan lalu memberikan asuhan kebidanan sesuai kebutuhan pasien. Nah, kira-kira hak pasiennya apa, teman-teman? Ini kalau soalnya dibaca dengan baik-baik ya, itu pasti tahu jawabannya. Harus cari kata kuncinya dulu ya. Jadi untuk soal-soal penalaran, cari dulu kata kuncinya. Kata kuncinya apa nih kalau boleh tahu? Nah, di sini ada yang jawab B, ada yang jawab A nih ya. Kalau yang A itu mendapatkan informasi yang benar dan jujur dari pelayan kesehatan. Kalau yang B itu didengarkan oleh tenaga kesehatan yang melayaninya akan keluhannya. Nah, kira-kira yang mana nih? A atau B? Di sini rata-rata pada pilih A, ada yang B, ada juga yang C ya. Yang C itu Kakak siapa tadi ya? Kak Ramadan ya. C itu memilih jasa tenaga kesehatan mana saja sesuai kebutuhan kemampuannya. Nah, kira-kira mana nih? Ya, baru soal nomor 1 jawabannya udah nggak nyatu ya. Biasanya soal nomor 1 jawabannya pada sama semua, A semua, B semuanya, tapi udah pada pecah teman-teman ya. Mungkin bingung nggak? Ini salah satu masuk soal HOTS ya, yang harus berpikir berpikir lebih tinggi nih teman-teman. HOTS thinking ya, high thinking. Nah, untuk soal nomor 1, kata kunci. Nah, kata kuncinya itu adalah keluhannya. Keluhannya apa? Nyeri di bagian pinggang dan bawah pusat. Nah, kemudian yang dilakukan bidan terhadap keluhannya apa? Yaitu bidan mendengarkan semua keluhan pasien dengan seksama, lalu memberikan asuhan kebidanan sesuai kebutuhan pasien, teman-teman. Nah, jadi hak pasien itu adalah dia berhak nih didengarkan oleh tenaga kesehatan ataupun bidan dalam melayani dia atas keluhannya, teman-teman ya. Jadi kan nggak mungkin ya pasien ngeluh sama kita nggak mau dengerin keluhannya. Nah, sedangkan keluhan pasien itu adalah masuk ke dalam anamnesa. Maka jawaban untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B. Itu ya, kata kuncinya adalah yang ini tadi, mendengarkan semua keluhan pasien ya. Nah, kalau yang A mendapatkan informasi yang benar dan jujur dari pelayan kesehatan. Nah, yang A itu konteksnya kurang tepat ya. Kurang tepat terhadap kata kuncinya tadi, teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Coba aku baca dulu komentarnya ya. Kak Nur Ainin ya, langsung salah deh. Semangat Kak Nur Ainin dan teman-teman yang lain yang salah tetap semangat ya. Kita masih ada 4 soal lagi nih. Semoga 4 soal lagi nih pada benar semua. Kak Lembayung, channel ini bagus banget teman-teman. Aku sekarang udah lulus P3K. Congrats Kak Lembayung ya. Semoga teman-teman yang di sini juga pada ngikutin jejak Kak Lembayung ya, dan teman-teman yang ujian semoga dipermudahkan juga waktu jawab soal dan semoga banyak benernya ya, teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 nih.
Kak, nama telegramnya apa Kak? Nama telegramnya ya teman-teman, kalau misalnya mau gabung ke dalam grup telegram aku, jadi grup telegram aku itu sepaket sama ebook tahun 2024. Ebooknya itu sendiri pembahasan sudah dengan video ya, jadi nggak ada lagi pembahasan secara tertulis, dan itu sudah include dengan grup telegram. Dan buat kalian yang mau bergabung, silahkan pergi dulu ke Instagramnya Lolos ASN. Terus jangan lupa di follow ya. Setelah itu silakan klik WA admin ya. Di situ ada link WA admin 1. Silakan di WA aja adminnya teman-teman. Tapi kalau misalnya yang WA adminnya itu nggak muncul, kalian boleh DM aja di Instagram Lolos ASN ya. Oke, lanjut soal nomor 2 teman-teman. Kak, bisa lihat nggak soal yang tadi? Nah teman-teman ya, aku nggak ada siaran ulang karena nanti agak memakan sedikit banyak waktu teman-teman. Dan untuk rekaman ulangnya itu aku akan share ulang lagi di YouTube ya. Nah tadi aku udah share rekaman ulang di YouTube aku, jadi buat teman-teman yang belum nonton silahkan ditonton dulu. Silahkan dijawab untuk soal nomor 2 ya. Pertanyaannya, apa tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? Seorang wanita usia 32 tahun G2P1A0 melahirkan secara spontan 30 menit yang lalu di PMB. Berat bayi 4.200 gram. Saat ini hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Plasenta lahir spontan. Bidan lalu melakukan masase uterus, memeriksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta ya. Nah, apa tindakan selanjutnya ya? Jadi tindakan selanjutnya setelah memeriksa bagian plasenta itu apa? Jadi begitu plasenta lahir, kemudian dilakukan masase uterus ya. Setelah dilakukan masase uterus, dilakukan cek kelengkapan plasenta. Nah, setelah cek kelengkapan plasenta yang dilakukan apa, teman-teman? Kak, kalau ibu pernah beli apa bisa? Silakan di chat aja WA admin ya. Kakak siapa tadi tuh? Kakak Oi. Oke, silakan dijawab untuk soal nomor 2. Apa yang harus atau tindakan selanjutnya setelah memeriksa kelengkapan plasenta? Kalau yang A, oke, di sini ada yang jawab A, ada yang jawab B. Bisa untuk SKB bidan Kak, bisa untuk SKB ya. Jadi soal SKB bidan itu pasti soal-soal kebidanan, dan soalnya itu sama P3K, SKB dan juga UKOM. Nah, apa nih yang dilakukan setelah memeriksa kelengkapan plasenta? Jawaban terbanyak kayaknya di sini B ya, tapi ada yang jawab A, ada yang jawab C. Kalau yang A itu evaluasi kemungkinan adanya laserasi pada vagina dan perineum. Ya, kemudian yang B, pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vagina. Nah, pastikan uterus kontraksi ini tadi masuk ke dalam langkah yang masase uterus tadi ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini jawaban yang tepat itu adalah yang A. Evaluasi kemungkinan adanya laserasi pada vagina dan perineum. Nah, ya. Jadi setelah plasenta lahir itu kita harus lakukan masase uterus. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa uterus tetap berkontraksi dengan baik. Setelah masase uterus itu baru kita lakukan apa? Pemeriksaan kelengkapan plasenta. Nah, setelah itu baru kita lakukan evaluasi ya terhadap adanya laserasi pada vagina ataupun perineum setelah cek plasenta tadi. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang A. Nah, ini mungkin teman-teman ya suka lupa mungkin di bagian APN yang terakhir-terakhirnya ya. Biasa kan sering keluar tuh muncul sebelum begitu bayi lahir apa yang harus dilakukan, selesai IMD apa yang harus dilakukan. Mungkin yang di akhir-akhir suka lupa ya. Nah, jadi aku di sini ingetin kembali nih biar nggak salah-salah lagi. Dan 60 langkah APN-nya silakan dibaca-baca lagi teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang bayi perempuan baru lahir per vaginam di PMB 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan bayi menangis spontan, gerakan aktif, kulit kemerahan, berat badan 3.000 gram, TTV dalam batas normal. Ibu menolak untuk diberikan imunisasi HB0 walaupun telah diberikan informasi lengkap sesuai hak pasien. Sikap apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, ini bayi baru lahir harusnya diimunisasi HB0 ya. Kemudian ternyata ibunya menolak padahal udah diedukasi selengkap-lengkapnya, tapi tetap juga menolak. Nah, kira-kira sikap kita gimana nih? Kalau yang A menghargai keputusan ibu ya, ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab B di sini. Nah, kita lihat dulu. Yang B itu melakukan pendekatan pada keluarga. C menjelaskan kembali pentingnya imunisasi ya. D meminta ibu untuk diskusi dengan suami.
Yang E itu melakukan penyuntikan sesuai dengan rencana. Nah, jadi di sini udah diedukasi nih ya, kata kuncinya di sini. Telah diberikan informasi selengkap mungkin ya, sesuai dengan hak pasien ya. Informasi yang lengkap itu apa aja? Efek sampingnya ya, kemudian cara penyuntikannya, kemudian manfaat HB0 itu ya sudah dijelaskan secara lengkap oleh bidan ke ibu atau pasiennya. Ternyata ibunya tetap menolak untuk dilakukan HB0. Jadi apa yang bisa kita lakukan teman-teman kalau ada pasien yang kayak gini nih? Menghargai keputusan ibu ya, atau melakukan pendekatan pada keluarga, atau tetap disuntik aja bayinya kayak gitu ya, sebagai program pemerintah atau imunisasi dasar kayak gitu. Menjelaskan kembali pentingnya imunisasi atau yang apa jawabannya teman-teman. Nah, jadi tuh ada, kalau pasien tuh ada yang namanya hak otonomi ya, untuk mengambil keputusannya sendiri, dan dia tahu mana yang baik untuk dirinya sendiri, itu masuk ke dalam otonomi ya teman-teman ya. Ada kan otonomi, justice, confidentiality ya, ada veracity, fidelity ya teman-teman. Nah, itu masuknya ke dalam otonomi. Nah, jadi kalau memang sudah kita edukasi selengkap mungkin ya, bahkan sampai resikonya ibu ini tidak mau diimunisasi, ya sudah, kita hargai keputusannya ibu ya teman-teman ya, dengan catatan ya melakukan adanya tanda tangan edukasi dan juga penolakan untuk dilakukan imunisasi teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A, menghargai keputusan pasien ya, menghargai keputusan ibu. Jadi kita nggak bisa memaksa nih, walaupun kita udah edukasi selengkap-lengkapnya kayak gitu. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang A teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, jadi dari 3 soal nih ada yang masih benar semua atau salah semua nih? Atau ada yang benar deh, 1 atau 2 gitu. Dari ketiga soal tadi ada yang benar semua. Kapan live lagi Kak? Besok live lagi ya. Besok live lagi jam 7 malam seperti biasa. Salah satu, oke Kak Eva. Benar semua Kak Monik, siap. KL benar semua, keren-keren teman-teman. Nah, buat teman-teman yang benar semua ya, congrats ya, dan semoga nanti waktu ujian benar juga waktu jawab soalnya. Dan kalau yang masih banyak salahnya, tetap semangat, jangan patah semangat ya. Semoga nanti waktu ujian dapat soalnya yang gampang-gampang. Oke, soal nomor 4 silahkan dijawab dulu nih. Tindakan apa yang dilakukan pada kasus tersebut? Seorang bidan memberikan pelayanan imunisasi BCG kepada 25 bayi di sebuah kegiatan posyandu. Setelah memberikan pelayanan kepada semua bayi, terdapat vaksin sisa yang telah dilarutkan. Tindakan apa yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Oke, di sini aku lihat dulu, jawaban yang terbanyak kayaknya adalah yang A ya. Kita lihat dulu, jawaban terbanyak kayaknya yang A, tapi ada yang lain nggak nih? Aku lihat dulu ya. Adakah yang jawab selain A? Oke, di sini jawaban terbanyak. Oh, ada juga nih yang jawab B, ada yang D. Tapi jawaban terbanyak adalah yang dikirim itu A ya. Nah, vaksin BCG kalau udah dilarutkan ya, itu kira-kira tahannya berapa lama, teman-teman? Aku tanya dulu, BCG itu kalau udah dilarutkan ya, udah dipakai, udah dibuka, itu kira-kira tahannya berapa lama? Ya, 3 jam ya teman-teman ya. Jadi kalau BCG itu udah dibuka, tahannya hanya 3 jam. Jadi kalau misalnya vaksinnya ada sisa ya, itu maka jawabannya dibuang ya teman-teman ya. Buang vaksin yang tersisa seperti itu. Dan tidak bisa lagi disimpan karena vaksinnya udah rusak ya. Tahannya itu hanya sekitar 3 jam kalau untuk BCG yang sudah dibuka teman-teman. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Next, lanjut lagi ke soal yang terakhir. Nah, ini soal nomor 5. Kayaknya soal nomor 4 tadi udah banyak benernya ya. Rata-rata jawabannya adalah yang A. Oke, next lanjut ke soal nomor 5. Bukan 6 jam Kak, 3 jam Kakak ya. 3 jam. Ya, tahannya itu kalau udah dibuka dia 3 jam. Nah, lanjut ke soal nomor 5. Seorang wanita usia, sorry ya teman-teman kalau berisik banget di sini karena rumah aku benar-benar di tepi jalannya nih, di depan jalan raya. Oke, seorang wanita usia 27 tahun, hamil pertama, belum pernah melahirkan dan keguguran, datang ke bidan praktek ya dengan keluhan kencang-kencang. Hasil pemeriksaan didapatkan TTV dalam batas normal. TFU-nya 27 cm
Kemudian puka ya, kepala sudah masuk 3/5, DJJ 146 kali per menit. Kontraksi 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 30 detik. Pembukaan 5 cm, selaput ketuban utuh, presentasi kepala. Perkiraan penurunan kepala janin itu berada di Hodge berapa, teman-teman? Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3 atau Hodge 4 nih, teman-teman. Nah, jadi kata kuncinya itu ada di palpasi abdomennya. Palpasi abdomennya itu berapa perlimaannya. Nah, ternyata kepala bayi itu sudah masuk 3/5 ke panggul. Nah, 3/5 itu kalau dihubungkan dengan bidang Hodge itu kira-kira Hodge berapa, teman-teman? Nah, di sini aku ada gambarannya ya, yang aku mau kasih sama kalian kemarin tapi tiba-tiba hilang. Nah, ini dia. 3/5, teman-teman. Ini ada penurunan kepala janin. Yang bulat ini kepala ya, gambaran kepala. Kemudian yang garis lurus ini gambaran panggul. Nah, kalau 5/5 itu artinya dia belum sama sekali masuk panggul. Nah, kemudian kalau saat perlimaan itu dia masuk 4/5, maka dia berada di bidang Hodge 1, Hodge 2. Ya, Hodge 1 mau masuk Hodge 2. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau dia 3/5 itu berada di bidang Hodge 2, memasuki Hodge 3, teman-teman ya. Yaitu sejajar dengan bidang Hodge 1, terletak setinggi bagian bawah simfisis. Itu, teman-teman. Jadi tadi karena perlimaannya adalah 3/5, maka bidang Hodge-nya itu adalah Hodge 2 memasuki Hodge 3 ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang B nih. Ada yang jawab selain B nggak, teman-teman? Untuk materi, untuk gambar yang tadi ya itu aku share aja di grup Telegram, jadi kalian bisa baca-baca lagi. Dan buat teman-teman yang bukan anggota grup, silakan bergabung ya. Caranya silahkan kalian pergi aja ke Instagramnya Lolos ASN, jangan lupa di follow. Kemudian kalian silahkan aja klik link WA admin 1 di sini ya. Kalau misalnya nggak terhubung ke WA-nya, kalian bisa DM aja Instagramnya Lolos ASN, teman-teman. Oke, segitu aja ya, hanya 5 soal pada malam ini. Besok kita lanjut lagi jam 7 malam ya. Pokoknya pantengin aja terus story TikTok aku, itu bakalan aku share jadwal live TikTok aku, teman-teman. Dan begitu juga di story Instagramnya Lolos ASN. Ya, segitu aja, teman-teman. Terlebih kurang aku mohon maaf ya. Makasih Kak, sama-sama Kak Purnama. Oke, teman-teman, segitu aja kayaknya. Sampai jumpa di live besok. Bye-bye.